Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuril Fadilah, NIM 89 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi riset pemasaran dan perilaku konsumen terhadap komoditas melati di Kabupaten Bangkalan, guna memenuhi tugas UTS Manajemen Pemasaran. Kenapa saya di sini menggunakan komoditas melati? Karena komoditas melati merupakan komoditas unggulan yang ada dan dibudidayakan di daerah saya, yakni Desa Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Riset pemasaran merupakan suatu penelitian yang digunakan perusahaan untuk mencari tahu bagaimana hubungan perusahaan dengan target pasarnya, sehingga menghasilkan informasi kepada perusahaan apakah produk dan layanan yang disediakan oleh perusahaan telah memuaskan konsumen atau tidak. Jadi, dengan menggunakan riset ini, perusahaan dapat mengetahui hal apa ke depannya atau strategi apa yang perlu dikembangkan dan diperbaiki dari manajemen pemasarannya yang ada di perusahaan tersebut. Untuk lokasi pada riset ini, saya memilih Pasar Talon yang berada di Desa Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Desain riset yang saya gunakan di sini adalah desain riset explanatory. Jenis pemasaran yang ada pada pasar ini, yakni berdasarkan bentuknya adalah pasar konkret atau pasar nyata. Dan berdasarkan transaksinya, pasar ini termasuk kepada pasar tradisional. Riset pemasaran yang saya lakukan dan saya temukan di lapang itu ada 4, yakni pada kekuatannya. Yang pertama, komoditas unggulan di daerah Tunjung. Yang kedua, dibuat atau diolah menjadi kerajinan dan seperti baju manten. Yang ketiga, hasil panennya melimpah saat musim hujan. Kelemahannya, komoditas ini mudah layu. Kurangnya tenaga kerja dalam pengrajin. Yang tiga, hanya pemasarannya belum menerapkan kemitraan. Jadi masih dijual secara langsung kepada konsumen. Peluangnya di sini yang pertama, banyak yang membeli untuk bunga tabur, untuk kebutuhan bunga tabur seperti ziarah kubur. Yang kedua, permintaannya tinggi saat musim manten seperti sekarang ini. Biasanya ada yang membeli dalam bentuk paket dan ada juga yang membeli satuan, entah itu membeli bandananya saja atau bajunya saja seperti itu. Dan yang ketiga, banyak pembeli untuk acara walimatul hamli. Dan ancamannya di sini yaitu tidak setiap hari terjual. Jadi tidak selalu terjual dalam setiap harinya, hanya pada acara-acara tertentu dan dalam kondisi pemesanan. Untuk perencanaan pemasaran, yang pertama, perencanaan pemasaran akan diadakannya dengan cara kemitraan agar lebih menguntungkan kepada petani, agar mengefisiensi tingkat kerugian petani melati itu sendiri. Dan yang kedua, dipasarkan secara online agar bisa menjadi pangsa pasarnya bisa menjadi lebih luas. Dan yang ketiga, membuat inovasi atau rancangan baru setiap desainnya supaya masyarakat tidak bosan. Dan di sini saya juga menyebar kuesioner dan daftar pertanyaan kuesionernya itu ada 11. Yang pertama, apakah Anda menyukai melati? Yang kedua, apakah Anda pernah membeli melati? Yang ketiga, apakah Anda membeli melati untuk keperluan bunga tabur atau ziarah kubur? Yang keempat, apakah Anda membeli melati untuk keperluan kemanten? Yang kelima, apakah Anda membeli melati untuk aromaterapi atau pengharum ruangan? Yang keenam, apakah Anda membeli melati untuk keperluan lainnya? Seperti kerajinan atau apa? Yang ketujuh, apakah Anda membeli melati setiap hari? Yang kedelapan, apakah harga melati mempengaruhi minat beli Anda terhadap melati? Yang kesembilan, apakah Anda memperhatikan kualitas melati saat ingin membeli? Yang kesepuluh, apakah Anda membeli melati yang mekar? Yang terakhir atau yang 11, apakah Anda memilih melati yang kuncup?
Nah, untuk menjawab kuesioner pertanyaan ini, saya memberikan 5 opsi. Yang pertama yakni sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Nah, untuk hasilnya di sini dapat kita lihat dari untuk hasil di sini dari penyebaran kuesioner yang telah saya sebarkan tadi, saya dapatkan data dari konsumen, mereka sangat memperhatikan harga saat membeli, lalu kualitas, dan untuk hasil dari kuesioner yang telah saya buat tadi, nilai tertinggi didapatkan pada nilai harga. Jadi di sini yang sangat mempengaruhi minat pembeli atau konsumen terhadap komoditas melati adalah tingkat harga, lalu kualitas dan keperluannya untuk membeli. Yakni di sini yang tertinggi adalah untuk kemanten. Dan saya di sini juga untuk jurnal acuan saya di sini ada 2, yakni dari Kinerja et al. Tahun 2020 dan yang kedua adalah dari Nurus Salam tahun 2016. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.